Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Saya Yunida dari SD Negeri 4 Padaksekti sebagai supervisor dan rekan Saya Ernawati berperan sebagai coach. dan rekan saya. Dan saya Mursita berperan sebagai coach. Baiklah, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erna dan Bu Syita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik ya Bu ya. Alhamdulillah ya, kita semuanya baik ya. Jadi gimana nih? Karena sudah sehat, hari ini kita sehat semuanya. Kira-kira siap nggak coaching hari ini kita? Siap. Insyaallah siap. Ya. Baik ya Ibu ya, kita mulai coachingnya. Jadi di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan mengamati ibu-ibu selama melakukan proses coaching, di mana Bu Erna nanti selaku coach dan Bu Mursita selaku coach ya Bu ya, selaku coach. Jadi izinkan saya terlebih dahulu Ibu untuk merekam proses ini karena ini salah satu nanti keperluan kita dokumentasi ke depannya ya Ibu ya. Tapi sebelum saya mengamati, sebelum coaching ini dimulai, saya ingin memberitahu dulu nih Ibu, saya ada rubrik penilaian atas pengamatan saya. Jadi rubrik penilaiannya itu ada 3 ya Ibu ya. Yang pertama itu adalah saya akan mengamati proses coaching ini apakah sudah mengalur ke arah alur tirta. Kemudian yang kedua itu saya mengamati coachnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach itu apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah berbobot. Dan yang terakhir itu saya mengamati coach, di mana respon coach nantinya respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Iya. Nah, sebelum saya mengamati ya Bu Erna ya, sebelum coaching ini dimulai gitu ya, ada pertanyaan nih yang saya akan ajukan ke Bu Erna ya, selaku coach ya Bu Erna ya. Ya, yang pertanyaan pertama itu adalah kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching berlangsung nanti? Kompetensi yang ingin saya capai di sini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya pada kehadiran penuh terhadap coaching sesi hari ini. Kemudian saya juga ingin meningkatkan mendengarkan aktif dari jawaban-jawaban coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach berupa permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas nanti ya Bu ya. Yang pastinya lebih berbobot ya Bu Erna ya. Betul sekali. Berarti ada 3 kompetensi ya di sini ya Bu Erna ya. Ada yang kehadiran penuh tadi ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian Bu Erna ada satu lagi nih pertanyaannya Bu Erna ya. Apa sih indikator yang Ibu akan capai nih? Mencapai indikator apa yang akan Ibu capai pada sesi coaching nanti? Indikator yang ingin saya capai pada sesi coaching hari ini Bu, tentunya saya ingin bahwa nanti coach saya mampu menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan beliau paparkan. Kemudian juga saya berharap setelah melakukan sesi coaching ini, perasaan yang dirasakan oleh coach merasa lebih lega, lebih senang, dan saya juga berharap kedepannya coach ini akan melakukan lagi sesi coaching pada tahap selanjutnya Bu. Iya, berarti indikator yang akan Bu Erna capai itu pada saat coach menemukan solusinya ya Bu Erna ya, mampu menemukan solusinya pada setiap masalah yang sedang ia hadapi ya. Terus coach juga akan merasa lebih lega dengan sesi coaching ini ya. Baiklah Bu Erna ya, demikian pertanyaan saya, pemaparan rubrik yang saya paparkan tadi ya. Saya berharap proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bu Erna, Bu Mursita ya, saya harap begitu karena tugas saya di sini hanya mengamati saja. Iya, jadi sekarang ya saya persilakan lah coachingnya. Ya, sama-sama.
Bagaimana Bu Musita? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri Bu Erna sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi bagaimana Bu? Jadi begini Bu, kemarin itu kan saya pernah mengajak Ibu untuk berbincang-bincang. Apakah Ibu tidak mempunyai waktu? Siap, ada ya. Jadi kan Bu, saya kan Bu ada sedikit permasalahan mengenai siswa saya di kelas. Ya, ada yang suka membuat masalah di dalam kelas. Saya ingin berbicara dengan Ibu untuk mencari solusi permasalahan yang sedang saya hadapi ini untuk menyelesaikan permasalahan saya. Baik. Jadi boleh saya tahu Bu, permasalahan yang seperti apa yang Ibu hadapi saat ini? Coba Ibu ceritakan lebih spesifiknya, bisa Bu? Bisa Bu. Jadi begini Bu, di dalam kelas saya ini kan ada beberapa siswa yang sering terlambat masuk kelas, suka keluar kelas, kemudian sering tidur di dalam kelas, dan kadang-kadang suka mengganggu temannya di dalam kelas. Jadi apakah dari kasus Ibu yang Ibu paparkan tadi, apakah Ibu sudah mencari tahu kenapa si anak ini melakukan kegiatan tersebut? Sudah Bu, saya sudah mencoba mencari tahunya. Jadi pertama saya pernah bertanya sama mereka, kenapa kalian sering sekali meninggalkan kelas pada saat kegiatan mengajar. Mereka mengatakan, saya lapar Bu, jadinya saya makan ke kantin. Nah, kemudian ada yang juga yang terlambat ke sekolahan. Saya tanya, kenapa kamu terlambat sekolah? Saya terlambat bangun tidur Bu, karena saya semalam tidurnya terlalu larut malam Bu. Kemudian ada lagi siswa beberapa, saya tanya, kenapa kamu tidak memperhatikan Ibu? Saya kurang paham Bu dengan materi yang Ibu sampaikan. Jadi sehingga dia suka mengganggu temannya. Jadi begitu Bu, penyebab yang terjadi pada mereka Bu. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, saya ingin bertanya kepada Bu Mursita dulu nih. Harapan Ibu ketika melakukan sesi coaching ini bagaimana Bu? Jadi kan saya berharap sekali Bu, dengan permasalahan yang ada ini saya bisa teratasi masalah ini, karena menurut saya kan Bu, dengan masalah yang ada ini di kelas saya ini berdampak bukan hanya ini tapi kepada siswa yang lain Bu, di dalam kelas. Sudah mengganggu Bu ya? Suka mengganggu Bu. Jadi kan saya merasa bagaimana ya ketika saya mengajar itu bukan hanya tidak bisa sepenuhnya dengan anak, tetapi karena ada beberapa yang membuat masalah, jadinya kan yang siswa yang lain kan ikut melihat keadaan yang seperti itu. Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik. Jadi karena keadaan tersebut, kondisi kelas ketika Ibu melakukan sesi pembelajaran itu sudah tidak kondusif lagi ya Bu? Bisa Iya. jadi anak-anak yang biasanya mau mendengarkan pelajaran, tapi ketika si anak ini melakukan aksinya, yang lain juga ikut-ikutan ya Bu ya? Begitu Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Ada beberapa terlihat bukan hanya kepada saya yang mata pelajaran saya, tetapi juga pada mata pelajaran lain. Sepertinya bukan karena kelasnya, tetapi karena siswanya itu tersebut Bu. Makanya semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan, karena guru-guru bukan hanya dari guru saja yang lainnya, tetapi sudah banyak memang kabar-kabar kepada saya, kan wali kelas itu kelas tersebut Bu. Jadi kan sudah banyak dari beberapa guru yang memberitahu kepada saya Bu. Seperti itu Bu. Baik Bu. Nah jadi dari permasalahan Ibu yang ini yang sudah pernah Ibu lakukan ataupun langkah-langkah yang sudah Ibu pernah lakukan terhadap anak ini, apakah sudah Ibu terapkan atau bagaimana Bu? Sebelumnya saya belum pernah melakukannya Bu, tetapi saya akan mencoba melakukan rencana aksi kepada mereka Bu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan itu Bu, hal yang pertama yang akan saya lakukan, saya rencananya Bu, saya akan bertemu dengan semua siswa di dalam kelas, termasuk siswa yang membuat masalah ini. Kemudian saya akan membuat keyakinan kelas Bu, itu bersama-sama di dalam kelas. Dan yang saya inginkan itu yaitu seluruh siswa ini dapat memberikan pendapat. Jadi bukan hanya beberapa anak, jadi semua anak ini dapat memberikan pendapat dan menyepakati semua keyakinan kelas bersama di dalam kelas. Sehingga di dalam keyakinan kelas tersebut nanti akan termasuk masuk tepat waktu,
setiap keluar kelas itu izin dulu kepada guru, dan termasuk hal yang lainnya. Jadi agar terarah di dalam sebuah keyakinan kelas. Jadi mereka kan akan merasa bersalah ketika aku melakukan perbuatan itu lagi, karena saya sudah merasa oh iya ya, itu saya yang memberikan poin-poin itu, berarti saya harus merasa yakin dengan apa yang sudah saya katakan. Kemudian Bu, hal yang kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan mengumpulkan orang tua tersebut, orang tua si anak-anak ini Bu yang membuat masalah tadi, dan saya mengingatkan bahwa untuk selalu memantau anak-anaknya sebelum tidur, karena tidak mungkin dia di dalam kelas atau terlambat atau tidur dalam kelas ketika dia bisa tidur nyenyak di rumah. Berarti ada suatu permasalahan di rumah yang dia mengakibatkan ke sekolah. Mungkin bukan dari orang tuanya, mungkin dari si anaknya, orang tuanya kurang memantau ketika dia tidur malam. Jadi sehingga di pagi hari mungkin dia merasa bangun terlambat tidak apa-apa. Nah, jadi tugas saya, hal yang akan saya lakukan itu, saya mempertemukan orang tua semua di sekolah untuk berbincang-bincang dengan permasalahan mereka. Kemudian dan yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu saya akan melihat anak-anak yang suka mengganggu temannya, karena dari yang saya lihat anak-anak ini pintar Bu sebenarnya, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka kurang kita bilang, jadi seperti tidak fokus atau mungkin kurang sesuai dengan yang saya ajarin. Rencananya saya akan melihat, karena di sekolah kami ini Bu ada beberapa ketika asiswanya masuk akan melakukan penilaian di awal, yaitu asesmen. Ketika saya ketika saya menjadi wali kelas, mungkin ketika saya menemukan ini, saya harus kembali ke bagian asesor tim penilaian di sekolah. Jadi nanti rencananya saya akan bertemu dengan tim asesor penilaian asesmen siswa-siswa ini. Saya akan melihat mereka sebenarnya bagaimana kebutuhan apa yang mereka kebutuhan atau kekurangan yang memang mereka butuhkan. Mungkin saya kurang berbicara terlalu cepat, mungkin mereka mendengarnya kurang fokus atau bagaimana. Jadi dengan hasil ini mungkin nanti saya bisa buat program Bu, bisa buat program atau apa. Jadi menurut saya 3 langkah ini yang akan saya coba lakukan kepada mereka Bu. Wah, jadi dari cerita Ibu tadi sungguh luar biasa ya Bu, yang sudah Ibu rencanakan. Yang pertama tadi kalau tidak salah Ibu menerapkan budaya positif ya Bu ya. Iya. Ibu menerapkan budaya positif dengan mengajak anak-anak membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian juga yang kedua tadi Ibu akan berkonsultasi dengan wali murid ya Bu ya. Itu sungguh luar biasa Bu. Memang kita perlu memberitahukan keadaan si anak di sekolah bagaimana kepada wali murid, agar orang tuanya juga bisa mengontrolnya di rumah ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi nah jadi setelah Ibu menerapkan langkah-langkah tersebut, komitmen yang bagaimana yang akan Ibu terapkan selanjutnya Bu? Ya, tentunya saya akan mencoba melakukan secara konsisten Bu. Jadi saya akan melakukannya secara terarah. Jadi saya tidak bisa melakukannya secara terputus Bu. Jadi saya harus melakukannya secara terstruktur. Jadi tidak putus di jalan Bu. Karena ketika ada beberapa ini sudah saya selesaikan ini, tetapi yang satu tidak saya selesaikan, sama saja di dalam kelas. Jadi harus saya selesaikan semua dengan arah satu jalan, bertahap, tetapi harus satu jalan, agar kondusif. Karena bisa ketika satu saya sudah berhasil, ada satu lagi yang belum berhasil, akan tidak kondusif lagi dalam kelas. Jadi saya lakukannya mungkin terstruktur. Oke. Nah, jadi untuk kita mencapai hal tersebut otomatis kita pasti akan membutuhkan kerjasama ya tentunya Bu ya. Nah, jadi saya ingin tahu siapa saja sih Bu yang terlibat nanti pada kegiatan Ibu ini? Tentunya yang terlibat di dalam ini yang pertama yaitu guru,
guru di sekolah, bisa guru mata pelajaran yang pernah masuk di sekolah, maksudnya di kelas saya, kemudian tim asesor dari sekolah yang akan saya jadikan untuk hasil penilaian yang akan saya minta hasil penilaian di peserta didik tadi, kemudian kepala sekolah, dan yang paling utama itu yaitu rekan sejawat yang akan membantu saya di dalam membuat program nantinya, atau saya mencari informasi-informasi yang bisa berarah tujuan permasalahan ini terselesaikan. Dan yang utama sekali yaitu orang tua, karena tanpa orang tua semua program yang saya buka tidak akan tercapai. Iya, betul sekali Bu. Wah, luar biasa kerjasama yang akan Ibu lakukan ke depan. Ibu melibatkan semua pihak ya Bu ya. Memang kita untuk mendapatkan hasil yang bagus, memang kita memerlukan bantuan-bantuan dari beberapa pihak ini, terutama seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu orang tuanya. Itu yang berperan penting ya Bu ya. Oke, nah jadi dari obrolan kita tadi, dari pembicaraan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya sendiri, alhamdulillah saya sudah sedikit lega Bu. Dimana tadi saya merasa bagaimana ini ya anak di dalam kelas saya ini seperti ini, apa bisa saya teratasi, tetapi dengan pembicaraan saya dengan Bu Erna tadi, saya bisa, masih bisa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi yang dari awal saya merasa takut ketika mendengar omongan-omongan dari guru lain tentang permasalahan siswa saya, dengan saya bertemu dengan Ibu, saya sudah sedikit pencerahan yang akan saya lakukan ke depan, nanti apa yang bisa saya terapkan kepada si anak-anak tersebut. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu. Jadi sesi coaching kita hari ini bermanfaat bagi Ibu sendiri dan juga bermanfaat bagi saya. Saya juga mendapatkan pengalaman yang baru Bu ya. Saya juga mendapatkan pengalaman dari Ibu. Nah, jadi mungkin cukup hari ini saja Bu sesi coaching kita hari ini, dan kedepannya insya Allah kita akan melakukan tahap-tahap berikutnya. Dan saya juga berharap bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah Ibu lakukan ke depan. Jadi ke depan kalau misalnya Ibu ingin melakukan coaching lagi, saya persilahkan Bu, saya siap insya Allah. Ya, terima kasih Bu ya. Saya sebelumnya sangat senang Ibu telah membantu saya. Semoga dengan berjalannya coaching ini saya bertemu dengan Ibu, masalah saya dapat terselesaikan. Jika nanti saya akan ada, misalkan saya ada kendala atau apa, nanti saya bisa bertemu dengan Ibu. Mungkin Ibu ada waktu kan? Boleh, insya Allah akan kita atur itu Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Bu Erna, Bu Mursita, coaching yang sangat luar biasa baiknya ya Bu saya. Jadi izinkan saya nih memaparkan pasca observasi ya, memaparkan refleksi saya di sesi pasca observasi ini ya, karena tadi sebelum Ibu melakukan sesi coaching, tadi saya melakukan pra-observasi ya Bu ya. Iya, jadi ini Bu, sebelum saya merefleksikan ya hasil dari coaching Ibu Erna dan Bu Mursita, saya ingin bertanya nih pada Bu Erna nih, gimana nih perasaannya setelah coaching ini? Perasaan saya alhamdulillah lega ya Bu ya. Misalnya saya merasa sesi coaching tadi telah berhasil, dan saya juga berharap sesi coaching saya tadi sesuai dengan indikator yang akan dicapai nanti, dan juga saya berharap sesuai dengan alur kita tentunya Bu. Iya, lega ya Bu Iya, ya. hasil- Ya, gimana Bu Mursita sendiri, gimana nih perasaannya nih? Ya, alhamdulillah Bu, dengan permasalahan yang saya ada, yang saya ceritakan kepada Bu Erna sebagai coach, saya bisa menemukan solusi. Sebenarnya solusi ini bukan dari Bu Erna, tetapi Bu Erna bisa mendorong saya untuk menemukan masalah tersebut, sehingga saya bisa menemukan rencana apa yang bisa akan saya terapkan nantinya di dalam kelas saya terhadap permasalahan saya. Saya merasa hari ini perasaan saya sangat senang. Jadi dari yang pertama saya tidak tahu apa ini, sehingga hari ini saya bertemu dengan Ibu Erna, sudah ada pencerahan yang akan saya paparkan nanti di sekolah, yang akan saya buat program untuk rencana aksi kepada si anak-anak tersebut di dalamnya.
Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau ditanya sayanya, saya senang sekali ya Bu ya. Saya lega juga karena coaching ini yang saya lihat cukup sangat luar biasa ya Bu Erna ya. Alhamdulillah dengan coaching ini ternyata seru ya Bu coaching ini ya Bu ya. Luar biasa seru. Seru ya. Lakukan Karena lagi kita ya. mampu menemukan solusi Iya, dari betul. permasalahan yang kita hadapi. Iya. Dan satu lagi bertambah lagi di curhat kita Iya, ya. betul sekali, Bu. Iya. Baiklah Bu Erna, dari pengamatan saya tadi ya Bu Erna ya, Bu Mursita ya, berdasarkan rubrik penilaian yang saya gunakan, saya lihat coaching ini sudah mengarah ke alur ceritanya, dimana tadi sudah coaching menyampaikan tujuan dari coaching ini sendiri, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah nampak di situ, kemudian juga ada rencana langkah-langkah ya yang Bu Sita paparkan tadi ya. Kalau nggak salah tadi saya dengar adanya budaya positif ya, cukup luar biasa menurut saya, dengan kolaborasi dengan wali murid juga ya, karena bagi saya itu sangat-sangat penting, karena peran wali murid di sini amat penting untuk keberhasilan siswa kita. Kemudian saya bilang seperti kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Bu Erna tadi sangat luar biasa ya, sudah mengarah sekali ke alur ceritanya. Dan saya mengamati Bu Mursita sebagai coach juga tadi merespon segala pertanyaan dari Bu Erna, sehingga Bu Mursita menemukan solusi dari permasalahan dari Bu Mursita sendiri ya. Jadi ya kalau ditanya gimana hasilnya, saya rasa sangat luar biasa baik ya dari coaching ini ya Bu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Erna nih, kira-kira nih Bu, kompetensi apa sih yang akan Ibu tingkatkan nantinya? Kalau misalnya Ibu tanya pada saya pribadi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi tadi pada sesi coaching tadi juga saya merasakan bahwa saya belum sempurna dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi, Bu. Oh gitu ya, jadi pertanyaan ya Ibu ya, Iya, betul sekali. pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya, yang mengarah kepada permasalahan ya, permasalahan yang coaching hadapi pastinya ya. Iya, jadi mungkin hanya ini ya refleksi dari saya. Saya ulangi sekali lagi, coach ini sangat baik ya menurut saya ya, dari hasil pengamatan saya. Saya ucapkan terima kasih nih Bu Erna, Sama-sama, Bu Mursita yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menjadi supervisor ya. Kemudian saya harap kedepannya akan ada coach-coach selanjutnya ya. Iya, saya pun berkenan apabila diminta untuk menjadi coach juga. Mana tahu ada masalah-masalah mau diceritakan juga, saya berkenan ya. Baiklah Ibu, hanya itu ya, saya mohon maaf Ibu kalau ada kekurangan, kesalahan dalam berkata, dalam bersikap ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak enak tadinya, mungkin menyinggung hati Bu Erna, menyinggung hati Bu Mursita. Saya mohon maaf ya Ibu ya. Saya harap dimaafkan ya Ibu ya. Ya, pasti sudah kami maafkan. Iya. Tidak ada yang salah ya. Iya, malah kita menjadi lebih lega ya. Iya benar. Sama saya juga lega ya. Baiklah Ibu ya, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.